menjelaskan mengenai sejarah kota Yerusalem yang menjadi rebutan bagi Israel dan Palestina. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita simak penjelasannya. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Sejarah kota Al-Quds merupakan sejarah masa lalu. Penemuan kota suci ini kembali pada 4000 tahun sebelum Masehi. Sebagian juga mengatakan bahwa penemuan kembali kota suci ini adalah 2500 sebelum Masehi. Saat itu orang-orang Kanaan dari bangsa Arab adalah yang pertama menempati wilayah ini dan membangun kota tersebut. Bangsa Kanaan kemudian memberinya nama Yerusalem, yakni tempat tinggalnya Tuhan Salim atau Shalem. Kota Al-Quds juga disebut dengan kota Yabus yang dinisbatkan kepada bangsa Yabus yang merupakan klan dari bangsa Arab Kanaan. Dalam sejarahnya, Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub menyebut Al-Quds dengan Ur-Shalem ketika mereka datang dari Mesir ke Palestina. Bani Israel sebelumnya berhijrah ke Mesir, namun mereka mengalami kekejaman Raja-Raja Fir'aun. Saat Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dari Fir'aun, Bani Israel dicap Allah dengan kehinaan dan kaum yang takut, sehingga mereka diwajibkan kembali ke Palestina. Di zaman Nabi Daud alaihissalam yang menggantikan Raja Talut, ia dianugerahi kerajaan yang mampu memerangi kaum kafir di atas tanah suci. Yerusalem atau Al-Quds merupakan salah satu kota kuno di Timur Tengah serta menjadi kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat pemukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Pada tahun 1538 dibangun tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sulaiman Al-Qaumuni. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama yang mana secara tradisi terbagi menjadi 4 bagian. Sejak awal abad ke-19 dikenal sebagai kawasan Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kota lama menjadi sebuah situs warisan dunia pada tahun 1981 dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya. Yerusalem modern ini telah berkembang jauh melalui batas-batas kota lama. Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel. Yerusalem sebagai kota suci 3 agama. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia dan menjadi kota penting bagi 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Yerusalem atau Yerusalayim dalam bahasa Ibrani dan Al-Quds dalam bahasa Arab pernah berulang kali menjadi area perselisihan dan persengketaan, sehingga berulang kali pula kota ini ditaklukkan, dihancurkan, lalu dibangun kembali. Bagi umat Kristiani, terdapat gereja Makam Kudus yang merupakan situs penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Situs ini berada di tengah perjalanan Yesus, kematiannya, penyaliban, serta kebangkitannya. Menurut kepercayaan umat Kristiani, Yesus disalib di Golgota atau Bukit Kalvari. Makamnya yang kosong berada di dalam gereja dan juga menjadi lokasi kebangkitannya. Gereja dikelola secara bersama oleh perwakilan kaum Kristen yang berbeda. Sebagian besar dari Patriarkat Ortodok Yunani, Biara Fransiskan dari Gereja Katolik Roma, dan Patriarkat Armenia, tetapi juga dari Ethiopia, Koptik, Gereja Ortodok Suriah. Lokasi ini merupakan tempat tujuan ziarah bagi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem atau Al-Quds merupakan tempat di mana bangunan suci seperti Dome of Rock dan Masjid Al-Aqsa serta dataran tinggi dikenal sebagai Haram Al-Sharif oleh umat Islam. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa dikelola oleh Yayasan Islam Waqf. Bagi umat Yahudi, Yerusalem merupakan tempat bagi kotel atau tembok barat atau dikenal juga sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan merupakan bagian dari dinding bagian yang tersisa dari bangunan bait suci.
Bangunan ini dulu merupakan terdapat ruang Maha Kudus yang merupakan situs suci bagi umat Yahudi, di mana kaum Yahudi percaya bahwa lokasi ini merupakan lokasi batu fondasi penciptaan bumi dan tempat di mana Ibrahim bersiap untuk mengorbankan anaknya Ismail. Hari ini tembok ratapan merupakan tempat terdekat bagi kaum Yahudi untuk berdoa ke Maha Kudus, dan lokasi ini dikelola oleh Rabbi, dan setiap tahunnya jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia melakukan ziarah. Arti penting Yerusalem bagi Palestina. Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Lebih jauh lagi, kepentingan dasar Palestina atas Yerusalem dikarenakan hak atas tanah dan wilayah itu yang dirampas paksa oleh bangsa Yahudi Israel. Bangsa Palestina yang damai dan tentram sebelum Inggris menguasai Yerusalem, apalagi kehadiran Israel yang kemudian menjadi security threat di Palestina, mengubah segalanya termasuk masa depan hidup damai dalam berbangsa dan bernegara rakyat Palestina. Senyum dan kehidupan yang layak kemudian dirampas oleh kekejian demi kekejian. Hak hidup bangsa Palestina digadaikan ketika dunia internasional pun tidak bisa menemukan solusi final yang tidak berat sebelah. Maka hal ini kemudian yang mendasari bangsa Palestina untuk terus memperjuangkan haknya. Meskipun sekarang kondisinya tambah parah ketika pengakuan sepihak atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Yerusalem adalah rumah dan segalanya bagi Palestina. Bahkan wilayah tersebut adalah tempat ketiga yang disucikan oleh umat Islam sedunia, termasuk Indonesia sendiri sebagai penganut agama Islam terbanyak di dunia. Karena di Yerusalem, di Palestina, peradaban agama Islam pernah berjaya, dan dari sanalah nabi-nabi dilahirkan dan menjadi ujung tombak penyebaran agama Islam. Islam pernah berjaya dan menguasai Yerusalem di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, Kaisar Saladin, dan Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman Turki. Di masa Islam berkuasa di Yerusalem, angin perdamaian tercipta. Islam, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan secara damai dan tidak ada sama sekali konflik yang berangkat dari teologis. Maka, ketika Barat, terutama Yahudi Israel, menyerbu ke Palestina, cerita baru yang menyedihkan pun tiba. Maka alasan perampasan paksa wilayah ini dan atas dasar historisitas umat Islam, kemudian membuat negara Palestina begitu dekat dan Yerusalem merupakan harga mati. Materi yang selanjutnya yaitu kepentingan Israel atas Yerusalem. Secara komposisi, Yerusalem dibagi menjadi dua bagian, Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Yerusalem Barat hampir semua penduduknya adalah orang-orang Yahudi, yang merupakan bagian dari Israel sejak didirikan pada tahun 1948. Yerusalem Timur, sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Arab Palestina. Kemudian, Yerusalem Timur dikuasai Yordania antara 1949 dan Perang 6 Hari tahun 1967. Selama masa peperangan, Yerusalem Timur pernah diduduki oleh Israel, dan kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Israel menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kotanya. Nah, mengapa Israel ini mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya? Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama samawi, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim atau Abraham, adalah pelopor agama monoteistik, dan orang-orang dari ketiga agama tersebut
sama-sama mengakui kalau Yerusalem merupakan kota suci mereka. Meskipun perbedaan di antara ketiga agama begitu kentara, akan tetapi ketiga agama tersebut bisa dipersatukan oleh klaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Ketiga agama besar itu menghormati satu tempat yang sama di Yerusalem, yakni Temple Mount, yang dihubungkan dengan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan Abraham, yaitu keputusannya untuk mengorbankan putranya, sampai kemudian Tuhan memberikan pilihan lain sebagai ganti untuk dikorbankan. Menurut Trias Kuncahyono, orang-orang Yahudi selalu memaknai Yerusalem dalam dua aspek sekaligus, yakni agama dan politik. Di bidang agama, dibuktikan dalam kitab Perjanjian Lama atau yang dikenal dengan Taurat, yang banyak bercerita tentang keberadaan orang-orang Yahudi Israel di Yerusalem. Apalagi bangsa Yahudi memiliki nabi dari orang Israel, seperti Nabi Musa, Daud, Sulaiman, yang tentunya memiliki kedekatan begitu erat dengan kota Yerusalem. Pentingnya Yerusalem dari bidang politik, yakni Yerusalem bisa direbut seutuhnya oleh Israel, yang notabene dihuni oleh orang-orang Yahudi berbangsa dan bernegara Israel. Seorang politisi Lebanon pernah bercerita ketika pertemuan PBB, setelah Israel mencaplok Lebanon pada tahun 1982. Ketika Perdana Menteri pada waktu itu Manahan Begin mengundang mantan Perdana Menteri Lebanon, Kamil Shamoun, untuk mengunjungi kota suci Yerusalem, Manahan Begin berperilaku seolah-olah ia adalah Raja Sulaiman, sedangkan Kamil Shamoun diperlakukan bahwa ia adalah salah satu raja yang buta huruf atau bodoh, datang untuk menyembahkan rasa tunduk dan loyal kepada Raja Israel yang baru. Dari penggalan cerita ini, sudah cukup sebagai simulasi untuk menjelaskan alasan mengapa Israel ingin menguasai Yerusalem, yaitu menjadikan Israel sebagai negara hegemoni di Arab. Halo, saya Selandriani akan menjelaskan mengenai akar konflik Palestina dan Israel atas Yerusalem. Yuk kita simak langsung ke pembahasan ya. Sebelumnya, akar konflik antara Israel dan Palestina sendiri berasal dari sebuah wilayah, yaitu perebutan kota Yerusalem. Kota Yerusalem sendiri dipercaya merupakan takdir yang telah Allah ciptakan untuk dimiliki oleh tiga agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Seharusnya dengan hal itu dapat diambil sisi baiknya, yaitu belajar menerapkan toleransi beragama dan mengingatkan kita mengenai adanya keberagaman agama di dunia. Kemudian, konflik antara Palestina dan Israel sendiri terjadi ketika Palestina masih di bawah kekuasaan Inggris. Dan waktu itu Inggris mendirikan rumah nasional bagi minoritas Yahudi di tanah Palestina. Sebelumnya, bagi masyarakat minoritas Yahudi, wilayah Yerusalem adalah tanah air leluhur mereka. Sedangkan masyarakat Arab Palestina yang merupakan mayoritas juga mengklaim hal yang sama. Seluruh Yerusalem diakui Israel sebagai ibu kota negaranya. Sementara Palestina menyatakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depannya. Pada tahun 1920 hingga 1940, masyarakat Yahudi semakin bertambah di tanah Palestina dan nantinya menjadi masyarakat yang paling mendominasi. Kemudian Yerusalem sendiri menjadi rebutan kedua negara tersebut yang nantinya menjadi titik konflik berkepanjangan. Seiring berjalannya waktu, kekerasan antara Yahudi dan Palestina semakin meningkat dan membahayakan, sehingga konflik tersebut menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu untuk bangsa Yahudi dan Arab Palestina pada tahun 1947, di mana kota Yerusalem dikecualikan bagi keduanya dan dijadikan kota internasional. Pada tahun 1948, Israel berhasil mendeklarasikan kemerdekaan dengan mendirikan negara Israel pada tanggal 15 Mei. Hal itu menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina, di mana terjadi banyak sekali penolakan dari bangsa Arab Palestina yang nantinya berakhir dengan peperangan dan genjatan senjata. Kemudian pada tahun 1967 Israel melakukan agresi dengan tujuan menguasai seluruh kota Yerusalem. Namun meskipun berhasil menguasai Yerusalem, hal itu bagi bangsa Palestina dan dunia internasional tidak diakui karena termasuk dalam pencaplokan wilayah.
Selanjutnya, pada tahun 1956, Gurun Sinai dan jalur Gaza dikuasai oleh Israel. Bahkan pada tahun 1967 dalam Perang 6 Hari, semua kawasan Palestina jatuh ke tangan Israel sepenuhnya, serta termasuk daratan tinggi Golan milik Suriah dianeksi, juga sebagian wilayah Mesir. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar konflik antara Israel dan Palestina mengenai Yerusalem diawali dengan dibentuknya Rumah Nasional oleh Inggris yang menempatkan minoritas Yahudi di Palestina. Namun seiring berjalannya waktu justru orang Yahudi mendominasi wilayah tersebut. Kemudian Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang membuat banyak sekali pemberontakan dari masyarakat Arab Palestina. Kemudian selain itu Yahudi juga menginginkan kota Yerusalem yang merupakan kota tiga agama serta kota internasional untuk sepenuhnya dimiliki oleh Israel sendiri. Nah, itu merupakan akar konflik mengenai Israel dan Palestina atas Yerusalem. Setelah kita menyimak materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa konflik antara Palestina dan juga Israel dalam merebutkan Yerusalem merupakan konflik yang begitu rumit, sehingga diharapkan kerjasama dari berbagai pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini di Palestina dan di Yerusalem bisa terselesaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Apabila suka, boleh di like,